Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di Minggu pagi hari yang indah ini. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk itu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera
kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang di dalamnya Allah bertahta. Kita akan pujikan bersama-sama pujian Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah letakmu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan nyatiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang memberi berkat teduh. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih, mari kita pujikan pujian Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 2. Sabdamu abadi suluh langkah kami. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah tanjaman sabdamu harapan, sumber penghiburan, sabar keselamatan. Sabdamu abadi suluh langkah kami. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman sabdamu harapan, sumber penghiburan, sabar keselamatan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami dan kekuatan kami, bersyukur buat pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan hadir di dalam hati kami Bapa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami berbuah menjadi berkat dimanapun kami berada. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di GKMI Surabaya Induk dan juga GKMI yang ada di cabang Iktus. Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah sama-sama luar biasa, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membacakan firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, kisah yang kita baca di perikop ini adalah tentang penginjilan pertama di Eropa, yaitu Makedonia. Makedonia dulu adalah yang sekarang disebut Yunani. Rasul Paulus
adalah orang yang pertama membawa Injil kebenaran di Filipi. Kita tahu dalam perikop itu tadi bahwa mereka berjalan menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang ada di sekitar tempat itu. Dan di situ ada duduk beberapa perempuan yang ada di tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih, seorang Rasul Paulus dan juga Timotius ingin memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di Filipi. Namun di dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, bahwa Rasul Paulus dengan temannya bertemu dengan kumpulan perempuan-perempuan di tepi sungai. Yang kalau secara gender atau jenis kelamin, bahwa tidak mungkin seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki untuk berbicara dengan perempuan. Tapi karena ini dalam konteks pemberitaan Injil firman Tuhan, maka Paulus memberanikan diri untuk berbicara kepada perempuan-perempuan itu, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita mengingat di zaman dahulu bahwa perempuan itu adalah individu ataupun orang yang selalu diperintah oleh laki-laki. Mereka adalah wanita, makhluk-makhluk yang berperan seputar masak-memasak dan juga yang memang hanya bertujuan untuk tugas-tugas seorang perempuan. Mereka selalu dipinggirkan dengan kesetaraan gender ataupun laki-laki. Mereka dilecehkan, dianiaya, dan kepada mereka lah Paulus mencoba memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus sanggup memberikan keselamatan bagi mereka. Nah, yang menjadi perhatian di sini Bapak Ibu yang terkasih adalah seorang Lydia yang termasuk dalam kumpulan perempuan tadi, Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa ia adalah seorang penjual kain ungu tua di kota Tiatira. Jadi kota Tiatira itu adalah penghasil kain ungu tua. Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat pekerjaan dari seorang Lydia, pebisnis menjual kain ungu tua. Pada zaman itu, bahwa kain ungu tua hanya dipakai orang-orang terhormat, Bapak Ibu terkasih. Dan harganya sangat mahal. Maka bisnis ini dirancang untuk orang-orang tertentu atau boleh dikatakan orang-orang kaya saja. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, Bapak Ibu, baju efod itu terbuat dari kain ungu tua. Kalau di kitab Samuel dikatakan bahwa Daud menari-nari mengenakan efod di hadapan tabut perjanjian Allah. Jadi jelas bahwa pekerjaan Lydia adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Lydia disebut sebagai seorang perempuan yang menyembah Allah. Seorang perempuan yang taat kepada Allah. Bahwa orang yang taat kepada Allah, orang yang menyembah Allah adalah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kesukaannya adalah masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dia mempunyai kerendahan hati atau sikap seorang hamba. Itulah sikap orang yang ingin menyembah Allah.
Kemudian dia punya perkataan yang hidup dan kudus, bahwa apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Dan hendaklah kita sebagai orang percaya seperti seorang Lydia yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi seorang penyembah, menjadi seorang yang mempunyai kedisiplinan setiap hari untuk mengundang Tuhan hadir di dalam rumah kita, untuk mengundang Tuhan hadir di dalam aktivitas kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian yang ketiga adalah setelah dibaptis bersama-sama seisi rumahnya, Lydia mengajak dan mendesak pembawa Injil atau Paulus dengan Timotius dan rekan-rekan untuk menumpang tinggal di rumahnya. Di sini bahwa menandakan Lydia adalah seorang pemimpin yang terkemuka. Walaupun Lydia adalah seorang perempuan, di perikop yang kita baca, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada di situ suami, tidak ada di situ bapak. Di dalam Alkitab selalu dikatakan suami atau bapak selalu menjadi imam di dalam keluarga. Namun di sini dikatakan bahwa seisi rumahnya, di ayat yang ke-15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ada suatu kepemimpinan yang begitu kuat di dalam diri seorang Lydia, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga dia mampu membawa anggota keluarga di dalam rumahnya untuk percaya kepada Yesus. Mungkin ini menjadi satu tantangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam satu keluarga benar-benar solid, benar-benar utuh, percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal dalam satu keluarga. Mungkin yang suami menerima Yesus, namun yang istri belum tentu menerima Yesus. Atau sebaliknya, orang tua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, namun anak-anaknya belum tentu mengikuti orang tuanya. Jadi ini menjadi contoh dan teladan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana seisi rumah kita, keluarga kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Lydia, Bapak Ibu terkasih. Kemudian yang keempat adalah bahwa dengan cara khas Lydia meminta supaya Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka, supaya Paulus bisa melihat secara langsung cara hidup orang yang lahir baru. Karena Lydia beserta anggotanya telah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Lydia ingin membuktikan kepada Paulus, membuktikan kepada sekitarnya, bahwa dia telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau secara dari awal tadi saya katakan secara gender, Lydia mengundang hamba-hamba Tuhan, Paulus beserta Timotius dan teman-temannya untuk tinggal bersama Lydia di rumahnya. Sementara dia adalah perempuan dan yang diajak tinggal adalah laki-laki. Tetapi karena Lydia sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Lydia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia tidak merasa ragu. Dan malah dia ingin membuktikan bahwa dia telah lahir baru, supaya Paulus dan Timotius dan rekan-rekannya tahu bagaimana pola hidup Lydia setelah menerima Tuhan, setelah dibaptis. Lydia ingin membuktikan kepada Paulus, Bapak Ibu yang terkasih. Kita pun di dalam mengikut Tuhan, kita ingin membuktikan melalui pola hidup kita, melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, bagaimana kita membuktikannya kepada orang lain dan juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi gereja kita, bagi komunitas kita yang merindukan pertumbuhan secara jumlah ataupun kuantitas dan kualitas. Kita bergumul bagaimana supaya bisa jiwa-jiwa bertambah di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Kita mau mencoba mencontoh seorang Lydia, mempunyai kepemimpinan yang kuat, menerima Tuhan dan menyembah Tuhan, sehingga Lydia dan seisi rumahnya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kehidupan mereka. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam ini, Bapak Ibu terkasih, bahwa Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan membuka hati Lydia untuk mendengar perkataan Paulus dan ia menjadi percaya. Ada satu hal pekerjaan Tuhan di dalam hidup Lydia. Begitu juga kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sebagai umat percaya harus membuka diri kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Lydia membuka hatinya untuk mendengar perkataan Rasul Paulus. Sehingga dengan membuka hati, dia bisa memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hati adalah sebuah tempat yang lembut. Namun ada banyak hal sehingga hati itu dimuati hal yang positif atau hati itu dimuati hal yang negatif. Sehingga hati itu menjadi dua hal, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau dia dimuati dengan hal-hal negatif atau dengan dosa, maka dia ibarat sebuah rumah yang dibuat dengan pintu pagar besi yang besar dan atasnya dibuat kawat duri, dan akan ditulis di depan dilarang masuk. Atau sebaliknya, kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang benar dari kebenaran firman Tuhan, dia menjadi seperti rumah yang indah, yang dipagari dengan baik, namun pintunya berkata selamat datang. Hendaknya hati kita terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagai nats pembimbing kita di awal pada pagi hari ini, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka hati kita. Jangan mengeraskan hati kita. Seringkali kita berpikir bahwa firman itu sengaja ditujukan kepada si A, sengaja diarahkan kepada si B. Padahal tidak ada, Bapak Ibu yang terkasih. Firman itu adalah seperti pedang bermata dua. Bisa kepada pembicaranya, bisa kepada yang mendengarkannya. Maka dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita membuka hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan membuka hati Lydia karena dia mencari Tuhan. Jadi kita pun bisa meneladani seorang Lydia. Ketika Tuhan sudah berbicara kepada kita, kita juga mencari, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak kita pada saat tertentu baru kita mencari Tuhan. Tidak kita pada saat ada pergumulan, ada kesulitan, ada permasalahan baru kita mencari Tuhan. Namun di dalam setiap langkah hidup kita, kita boleh meneladani seorang Lydia, dia mencari Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi firman Tuhan itu selalu diperdengarkan kepada kita, dan kita juga harus membuka hati kita sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, majelis dan juga pelayan, ketika kita mencoba untuk melayani, ketika kita mencoba untuk membuat satu program untuk pertumbuhan jemaat, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberkatinya. Di sini bahwa kita tidak perlu menyerah, karena tugas kita hanyalah memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan.
Dan Tuhanlah yang membukakan hati orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan mengenai pertumbuhan dan juga akan percayanya orang kepada Yesus. Itu adalah pekerjaan Allah dan Roh Kudus. Ada beberapa aspek yang bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa apakah kesamaan hakiki antara para pembawa firman Tuhan, pembawa Injil firman Tuhan, antara Rasul Paulus, Timotius, dan juga para perempuan-perempuan tadi. Artinya bahwa di hadapan Tuhan kita adalah sama, laki dan perempuan. Tidak seperti di tempat lain bahwa yang laki itu tersendiri, yang perempuan itu tersendiri. Namun di dalam komunitas kita, dalam gereja kita, laki dan perempuan sama-sama duduk bersama dan tidak ada dibeda-bedakan, Bapak Ibu. Itu yang kita mau lihat di sini antara Paulus, Timotius, dan juga Lydia dan teman-temannya perempuan. Tidak ada pembedaan di sana sehingga memungkinkan untuk Injil firman Tuhan bisa dipahami, untuk memungkinkan Injil firman Tuhan bisa diberitakan kepada semua orang. Itu salah satu. Kalau diadakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan, kemungkinan saja Paulus tidak akan memberitakan Injil kepada Lydia. Lalu yang kedua adalah hal apa sajakah yang kita dapat dari sosok Rasul Paulus dan Lydia? Bahwa Paulus memberitakan Injil kepada Lydia, dan Lydia membawa semua keluarganya percaya kepada Yesus. Itu menjadi tugas tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan Injil kebenaran firman Tuhan, maka tugas kita lah untuk membawa saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, untuk mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Kemudian, apakah bisa kita lakukan agar anggota keluarga kita dapat bertumbuh dalam konsep untuk mampu saling menghargai antara laki-laki dan perempuan? Supaya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita harus saling menghargai. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita adalah anak-anak yang dipilihnya. Maka dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita supaya tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh membawa kita kepada satu pemahaman dan pengertian bagaimana seorang perempuan bisa menjadi alat Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Ini pun menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kita berbicara tentang Lydia, seorang pemimpin yang luar biasa, kita baru saja merasa kehilangan ibu yang kita kasihi, yaitu Ibu Rianto dan juga Ibu Atmaliani, yang sudah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Di sini mengingatkan kita bagaimana kepemimpinan dari mereka, seorang ibu yang bisa menjadi seorang pelayan, yang bisa menjadi contoh teladan bagi kita, memotivasi kita untuk lebih baik lagi melayani Tuhan. Biarlah contoh teladan dari Rasul Paulus dan juga dari Lydia menjadi satu gambaran, menjadi satu patokan bagi kita, bahwa kita tidak mempunyai alasan lagi bahwa untuk melayani Tuhan tidak harus laki-laki saja, perempuan juga bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat pelayanan pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang terkait di dalam pelayanan ini. Berkati majelis hamba Tuhan dan para pengerja, ataupun para pengurus yang ada di cabang Iktus. Berkati setiap jemaat yang ada di gereja induk maupun yang ada di cabang Iktus.
Berkati setiap keluarga lepas keluarga ya Bapa. Berkati usaha pekerjaan kami Bapa. Berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa belajar mereka secara online. Beri hikmat dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kesukaan di hadapan kami, terlebih di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga setiap orang tua, supaya kami juga boleh memberikan contoh teladan bagi anak-anak kami ya Bapa. Berkati juga setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah di usia lanjut mereka merasakan akan kebaikan Tuhan. Engkau berfirman, sampai putih rambutnya Engkau akan menggendong mereka Bapa. Berkati juga saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang merindukan kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Berkati setiap usaha, bahkan terapi, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga itu menjadi sarana kesembuhan bagi mereka Bapa. Di tengah situasi COVID-19, penularan virus corona yang semakin hari semakin banyak yang tertular ya Bapa. Tuhanlah pelindung kami, kota benteng kami, dan berkatilah kesehatan kami Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami imunitas tubuh yang prima, sehingga kami bisa melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan saja. Berkati BPH Sinode dan juga program-program yang ada. Berkati PIPKA, berkati juga Bapa dari setiap apa yang menjadi program mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa baru di hadapan-Mu. Berkati juga PGMU 5 dan juga semua program yang ada, terlebih untuk memenangkan jiwa-jiwa baru di Indonesia bagian timur. Kami berdoa untuk lingkungan kami Bapa. Berkati kota Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia, khususnya kota kami, kota Surabaya, yang masih terus berjuang memutus mata rantai virus corona ya Bapa. Berikan kemampuan dan hikmat bagi para pemimpin kami, dan juga bagi para medis yang ada di garda terdepan, sehingga mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi pandemi ini. Kami rindu ya Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami dibebaskan dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur pasal 4 ayatnya yang kelima, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita pujikan pujian janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, jadikan cerahlah langit di atasku.
Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Untuk itu marilah bangkit berdiri dan kita pujikan bersama-sama pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi Jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Anak dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.